Terima kasih Pak Gembala, saya dapat kesempatan untuk berbagi. Terima kasih Pak Gembala dan tim pelayan. Hari ini kita berkumpul sebagai pelayan yang dalam pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Saya akan mulai mengajak saudara berpikir secara sederhana. Sebetulnya Tuhan itu mampu nggak mengerjakan apa saja di dunia ini tanpa bantuan kita? Sangat mampu. Tapi pernahkah saudara berpikir kenapa Tuhan membutuhkan manusia? Ada seorang dari Amerika, dia sudah meninggal, namanya Paul Pilheimer. Saudara bisa cari bukunya, ada di Google. Ya, suatu hari dia menulis buku yang mengatakan, sebetulnya kalau Tuhan pakai malaikat, itu pekerjaannya akan jauh lebih cepat selesai daripada pakai manusia. Betul nanti. Betul ya? Kenapa? Ada 3 hal dia. Satu, kalau Tuhan pakai malaikat, itu pasti lebih gak ribet, sebab malaikat gak perlu konsumsi transportasi dan akomodasi. Iya, bapak saya kesini dulu ribetnya, pesawatnya semua. Minggu lalu harusnya saya ada di Tulsa, Oklahoma, tapi tiba-tiba karena badai salju batal, nggak bisa ke sana. Bandara airport ditutup. Nah, kedua, kalau Tuhan pakai malaikat, coba kamu, kalau gereja bisa mengundang malaikat untuk khotbah, percaya nggak? Baru dia nongol kita bertobat. Betul tuh? Malaikat. Yang paling penting, malaikat perlu persembahan kasih nggak kalau undang klien? Tapi mengapa Tuhan pakai kita? Ini pertanyaan. Paul Pilheimer menulis, Tuhan bagi malaikat itu ciptaan, tapi manusia itu anak dan kekasih. Wih, luar biasa. Tuhan bisa buat kapal besar nggak yang ditulis oleh yang dibuat olehmu? Bisa. Kalau sudah baca Kejadian 6, Tuhan perlu waktu kurang lebih 120 tahun baru selesai. Padahal kalau Tuhan buat kapal itu nggak sampai 1 detik jadi, hanya dengan ini. Kenapa dia nunggu? Saya pernah jadi guru sekolah minggu cukup lama, hampir 14 tahun, 13 tahun. Suatu hari di satu kelas saya lagi mengajar anak sekolah minggu tentang perjalanan Israel dan Mesir. Ada seorang anak, memang anak ini kritis di kelas saya. Ya banyak hal, kalau saya ngajar ada dia selalu hati-hati jangan sampai salah ngomong, sebab anak ini. Nah ketika saya menerangkan betapa susahnya perjalanan Israel ke Mesir, kira-kira dibawa oleh Musa itu 4 jutaan. Dari mana kita bisa ngitung 4 juta? Kalau saudara baca bilangan pasal 1, ada angka. Anak laki-laki yang umur 20 tahun ke atas, laki-laki saja 20 tahun ke atas. Jadi yang 30 tahun 40 nggak di. Itu jumlahnya 600 sekian puluh ribu laki saja umur 20 tahun ke atas. Berarti perempuannya, kakaknya, mama papanya, opa-opanya. Itu 4 juta. Begitu susahnya mereka berjalan sampai 40 tahun, mengalami banyak rintangan pada umur sebulan. Anak ini saya mulai mikir, yang mulai mikir darinya mulai berkeluh. Ya, wah, sebentar lagi dia tanya ini pasti. Tiba-tiba dia angkat tangan. Saya bilang, oh, Tuhan punya banyak malaikat gak? Ada 4 juta malaikat. Nah, kira-kira kalau saudara jadi gurunya akan jawab apa? Saya tanya, ini larinya kemana nih pertama? Larinya kemana? Saya bilang, lebih malaikat yang 4 juta. Dengar dia ngomong, oh, daripada pakai Musa dan repot. Kenapa kau nggak lurus satu malaikatnya gendong satu orang sel? Hanya apa? Pertanyaan itu menyadarkan saya, betul juga ini pikiran anak ini. Dunia atau tidak? Ngapain repot-repot? Suruh aja satu malaikat gendongin satu orang.
Perlu 40 tahun? Loh, saya perlu 40 tahun? Enggak nyampe. Saudara, maka itu kalau Tuhan bisa pilih kita menjadi rekan sekerjanya, jangan sombong. Jangan sombong. Tuhan perlu kita untuk menyelesaikan pekerjaan. Maafkan saya kalau saya harus katakan, ada konsep yang salah di dalam gereja Tuhan. Bagi semua kita yang aktivis atau pelayan, tim pekerja, apa saja namanya, selalu ada penekanan, mari saudara kita melayani Tuhan. Saudara, kalimat ini sangat salah. Salahnya di mana? Masih ingat Tuhan Yesus pernah ngomong apa? Aku datang bukan untuk cepat. Aku datang bukan untuk dilayani. Aku datang bukan untuk meminta dilayani juga, tapi datang untuk melayani. Nah, kalau gitu ngapain kita rapat-rapat melayani Tuhan? Yang kita layani nggak mau dilayani kok. Saudara, ini konsep yang kita harus mengerti sekarang. Kita baca dulu ayat ini, 1 Korintus 3:9. Kalau dia tidak minta dilayani, lalu dia mau apa dengan kita? Kenapa dia panggil kita? Kenapa dia pilih kita? Lalu kenapa dia bawa kita untuk menjadi tim? Sudah baca? 1 Korintus 3:9, kalimat pertama dulu. Udah? 1, 2, 3. Nah, stop dulu. Karena kita ini adalah kawan sekerja Tuhan, His fellow workers. Saya tidak tahu terjemahan bahasa Inggris apa yang saudara akan pakai. Kita ini teman sekerjanya. Kalau kita melayani dia, berarti kita karyawan. Loh ya atau tidak? Ternyata Tuhan gak butuh karyawan. Kalau mau cuma karyawan, dia bisa pakai malaikat. Betul? Kalau Tuhan pakai malaikat, nggak repot karena malaikat tak perlu gaji, karena nggak perlu konsumsi, akomodasi, transportasi. Kalau dia pakai kita perlu makan. Nah, maka itu dia tidak memanggil saudara dan saya sebagai pelayannya, sebagai hambanya, tetapi sebagai baca itu kawan sekerja. Apa dalam bahasa bisnis? Partner. Oke, kita akan partner. Anggap aja semua ini pengusaha konglomerat. Oh enggak, amin. Amin. Oke ya. Yang di rumah juga, anggap kalian semuanya konglomerat. Kira-kira beri saya 3 syarat saja. Kalau saudara pilih partner, apa nomor 1 yang saudara harus kriterianya partner rekan sekerja? Itu mau melamar orang gitu. Ada harga apa? Sembiring Pak. Oh iya, orang senang sembiring. Sembiring ini ngomong, bibit kok enggak, mau cari mangkuk. Semua yang saudara katakan salah, yang penting saja. Nomor 1, saudara kalau cari partner pasti yang banyak duitnya. Ya Pak, ya ngapain jujur, rajin, itu nanti yang perlu duitnya ada. Betul? Nah baru yang kedua, ketiga, terserah. Saya tanya, kriteria yang saudara pilih untuk mencari partner, Tuhan ketemu itu nggak di hidup kita? Loh betul enggak? Dia melihat apa di hidup kita? Boleh nggak saya katakan kalimat ini? Orang-orang hebat di luar kita jauh lebih banyak daripada kita. Maka itu ingin yang luar biasa. Kalau Tuhan bisa memilih saudara dan memilih saya dengan model keberadaan yang begini, itu hanya karena anugerah. Tidak ada sedikit pun yang kita bisa sombong. Saya cuma memberi kesaksian. Saya ini mulai khotbah itu tanggal 26 Agustus tahun 72.
Jadi Agustus tahun ini saya akan mensyukuri 52 tahun saya jadi anggota. Saya bisa cerita banyak selama 51 tahun lebih. Dalam jungkir baliknya pelayanan gereja, macam-macam lah, kalau saya pakai istilah mau masak, pahitnya, getirnya, manis, semua. Saya kan 51 tahun lebih. Ngerti ya maksud saya? Begitu kok bicara soal pelayanan, betul-betul Tuhan sudah tolong saya begitu rupa sehingga ada sampai hari. Maaf, saya cuma cerita, partner bukan hamba. Saya itu sejak Juli 81 pertama kali ke Amerika. Itu tiketnya dibayari oleh Bapak Adi Sutanto, yang ketua sinode pendiri JK, yang ada modal Sarung dulu, GPCC itu sinode. Itu pertama kali saya ke Amerika. Kira-kira saya landing tanggal 26 Juli 81 di Los Angeles. Itu dibayar tiketnya. Sejak itu sampai hari ini sudah ratusan kali saya ke Amerika. Saya cuma cerita untuk kemuliaan. Nggak pernah gereja yang bayar tiket saya, karena saya tahu diri. Karena kalau saya minta tiket gereja, kasihan, maaf, bukan saya mau apa, dan saya harus keliling begitu banyak. Saudara, Tuhan cukupi, karena saya partner, sehingga dia cukupi semuanya. Saya cuma cerita ini untuk kemuliaan buat kami. Gak punya anak kandung, tapi Tuhan berkati kami punya banyak. Saya pertama kali nyekolahkan orang untuk sarjana, untuk bachelor S1 itu tahun 81. Nah sampai Desember kemarin saya kira-kira sudah meluluskan 500 sekian belas sarjana. Master yang saya luluskan S2-nya itu hampir 70. Untuk PhD-nya 6 orang. Sekarang ada 3 lagi yang kuliah ngambil S2. Tadi berarti saya mempersiapkan untuk live streaming ini yang dari Salatiga Satya Wacana. Dia sudah selesai ujiannya S2 Magister. Dia akan berangkat ke Nabiri setelah selesai ini. Dia lagi bilang untuk pembayaran itu untuk wisuda semuanya. Terus saya meluluskan 14 dokter umum, 2 spesialis, 1 pilot anak daya ada di Seattle sekarang. Dia kerja dengan Southwest. Saya bisa bayar. Menurut saudara saya kaya tuh. Kaya. Tapi bukan untuk diri sendiri. Tuhan berkati kami dengan semua itu. Ya, kalau ingat khotbah tadi pagi bersama istri, kami itu bisa berkata cukup dalam hidup. Membuat bisa merasakan cukup, berkata cukup, hidup itu jadi tenang. Ini tuh luar biasa. Kira-kira saudara mikir apa kalau dengan apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup saya selama 51 tahun ini? Jadi apa yang saya sampaikan ini bukan teori, bukan dari buku, tapi betul-betul Tuhan membawa kami suami istri untuk melayani. Dan itu sungguh luar biasa. Jadi siapa kita? Kawan sekerja Allah. Partnernya Tuhan Yesus, bukan pelayan, ya. Yohanes 15 ayat 15. Dia katakan begini kepada kita. Yohanes 15 ayat 15. Yohanes 15 ayat 15. Sudah. 1, 2, 3. Aku tidak mengikut Kamu lagi lambat, sebab kalian tidak tahu apa yang diperbuat oleh Tuhan. Stop. Mengapa tiba-tiba suatu hari sebelum dia ditangkap, diadili, disiksa, dimatikan di kayu salib, dia berkata, mulai sekarang aku tidak menyebut lagi kamu hamba, tapi sahabat. Sebab hamba bagaimana? Tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Nah, kembali ke Korintus 1 Korintus 3. Siapa di dalam sebuah perusahaan yang dipanggil bos masuk ke kantor pribadinya dan dibuka
merencanakan planning perusahaan ini mau berkembang kemana, ditunjukkan keuangan, cash flow-nya semuanya, karyawan atau partner? Coba karyawannya atau partner? Nah, ini. Kalau hamba ngapain harus tahu cash flow-nya perusahaan? Ya gobloknya si bos. Betul. Tapi Tuhan Yesus tidak menyebut kita hamba tapi sahabat. Baca. Tetapi 1, 2, 3. Tetapi aku menyebut kamu sahabat karena. Nah, kata karena ini penting. Karena apa? Baca terus. Aku telah memberitahukan berapa hal, segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa. Berarti ada yang Tuhan Yesus rahasiakan nggak kepada dia? Ini luar biasa. Maaf kalau ada rekan-rekan saya hamba Tuhan, maaf ya, yang mendengar pengajaran ini, ya saya bukan menghakimi, tapi saya mau berbagi. Kalau sampai ada hamba Tuhan sering kesulitan, aduh mau khotbah apa? Saya punya banyak teman hamba Tuhan, khotbah satu sesi aja persiapannya kali 3 kali, baca buku ini, cari buku itu, kok buka buku semuanya istrinya harus beresin. Sekarang nggak usah buku, cari internet, Google. Menurut firman ini, kalau ada seorang teman sekerja Yesus yang dipakai sebagai pengkhotbah, akan kesulitan nggak jadi bahan khotbah? Jawab, enggak. Tidak. Karena segala sesuatu yang aku dengar dari Bapa telah ku beritahu. Saya pakai ilustrasi. Siapa pernah les bela diri? Ya. Siapa pernah les zaman dulu, kursus kue, kursus masakan, kursus apa saja, bayar mahal sekalipun? Apakah ilmu ini dikasih semua oleh guru? Kenapa? Ayo coba, kenapa gak dikasih semua oleh bayar mahal? Rahasia perusahaan. Iya, rahasia perusahaan. Apalagi takut disaingi. Apalagi guru-guru bela diri, ilmu kasih semua. Wah, titik lemahnya bisa mati di gurunya. Nah, begitu siapa lebih sombong? Kita atau Tuhan Yesus? Nah, ayo Kita. manusia ini sombong. Saya akan menghargai orang itu sombong kalau saya tahu dia nggak bisa mati. Sombonglah, saya respect. Bisa mati aja sombong. Setuju kalimat ini? Kenapa kita mau sombong? Ini manusia, tapi sangat berharga. Kita sahabat. Dari rekan sekerja naik satu, naik lagi. Pernah tahu kita ini mempelai perempuannya? Betul nggak? Naik lagi. Wah, ini luar biasa. Kita akan dipersatukan dalam pernikahan anak domba yang hebat sekali. Nah, kalau saudara yang baru tahu hari ini konsep pelayan sehebat, ingat, saudara bukan melayani gembala. Setuju saya katakan? Kita bersama-sama dengan dia untuk menyelesaikan pekerjaannya dulu yang belum selesai. Jadi hargai panggilan Tuhan ini, katakan amin. Siapapun kita dan apapun profesi yang Tuhan berikan kepada kita, kerjakan dengan sepenuh hati, sebab dia membutuhkan kita. Walaupun dia bisa pakai malaikat, tapi dia tetap pakai kita. Ini yang luar biasa. Kita lanjut, kita baca satu ayat lagi. Tuhan, supaya kami sadar betapa Tuhan memerlukan kami. Yohanes 4 ayat 34. Yohanes 4 ayat 34. Siapa kita? Diberi tugas. Yohanes 4 ayat 34. Mana? Tunggu ya. Ada tugas yang kita harus kerjakan bersama dengan dia. Yohanes 4 ayat 34.
Oke, saudara baca dari Alkitab saudara. 1, 2, 3. Yang pada saya Nah, ini tugas partnernya Tuhan Yesus. Ini tugas sahabatnya Tuhan Yesus. Cuma berapa? Cuma berapa? 2. Jujur, banyak atau dikit dalam cuma 2? Jawab, banyak atau dikit? dikit. Cuma 2, berat atau ringan? Ringan. Saudara, melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaan. Ini yang buat saya menangis. Berarti tanpa kita pekerjaannya bisa selesai. Tidak. Saya sampai ya, padahal bukan bisa kerja sendiri. Jadi tanpa kita yang Dia panggil dan Dia pilih, maka pekerjaannya nggak akan selesai di renungkan kalimat. Saya ulang. Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Apa kehendaknya? Kehendaknya cuma 1, nggak ada 2. Kita buka 1 Timotius 4 ayat 2. 1 Timotius 4 ayat 2. Coba kita lihat. Ini kehendaknya. 1, jangan yang kedua menyelesaikan pekerjaan, jangan lupa. 1 Timotius 4 ayat 2. Ini 1 Timotius 4 ayat 2. Saya kembali 1 Timotius 2 ayat 2 atau ayat 4. Yang kukehendaki ialah, maafkan saya, 2 ayat 4. Saya kembali. Betul? Ya ini baca yang kuat. 1, 2, 3. Yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengenalan akan kebenaran. Saudara, inilah satu-satunya ayat dalam seluruh Alkitab. Saya ulangi, inilah satu-satunya ayat dalam seluruh Alkitab yang memberitahu kita apa sih kehendak Tuhan itu. Gak ada 2, gak ada 3, cuma 1 ini. Saya tanya lagi, apa kehendak itu? Ayo baca. Supaya semua orang diselamatkan, bukan dikristenkan. Tidak. Tuhan tidak pernah punya rencana mengkristenkan dunia. Tidak. Beda sama sekali antara diselamatkan dan dikristen. Dikristenkan jadi anggota salah satu denominasi Kristen. Diselamatkan itu supaya kembali kepada awal penciptaan, bahwa manusia itu serupa dan segambar dengan Dia. Masih ingat kata itu? Let us make man in our image. Nah, itu kata diselamatkan, bukan dikristenkan. Untuk memperoleh pengenalan akan kebenaran. Siapa kebenaran itu? Tuhan. I'm the way, the truth, and the life. Jadi supaya seluruh dunia mengenal Tuhan Yesus, bukan jadi Kristen. Dalam pelayanan saya selama sekian tahun ini, banyak orang yang bukan Kristen percaya Yesus, dan saya tidak pernah merubah agama mereka. Lanjut, silakan. Tapi mereka ikuti ajaran Tuhan Yesus. Nah, itu yang Tuhan cari. Oke, ini kehendak. Jadi rekan sekerjanya ngapain? Melakukan kehendaknya, menyelesaikan pekerjaan. Jadi tentu perlu kita. Kemarin waktu makan sore bersama Pak Gembala cerita bagaimana ada di antara kita yang bukan dari latar belakang Kristen, tapi bergabung sih, dan mereka jadi percaya Yesus. Gak usah dipindahkan agamanya. Jadi saudara, begitu ketemu seseorang, pokoknya orang, entah suku apa, bangsa apa, gak usah pusing, pokoknya orang, beritahukan ada pengampunan, ada jalan keselamatan ini. Gak usah pindah jadi Kristen. Itu yang Tuhan cari di antara kita. Amin. Amin. Itu kehendaknya.
Jadi gak usah kita bingung-bingung cari lagi kehendak yang lain. Karena cuma itu. Apa menyelesaikan pekerjaannya? Berarti tanpa kita gak akan selesai. Kita buka Amos 3 ayat 7. Amos 3 ayat 7. Nah, untuk mencapai semua hal ini, 2 hal itu saja, ya, selesaikan, lakukan kehendaknya, selesaikan pekerjaannya, maka diperlukan kekompakan, fellowship, kesatuan di antara kita. Amos 3 ayat 7. Jarang sekali, bahkan saya pernah coba hitung di seluruh Alkitab, nggak sampai 20 ayat yang ada kata sungguh, surely, dalam bahasa Inggris, sedikit sekali. Dan ayat yang ada kata sungguh, saya perhatikan lebih dari yang lain. Karena Tuhan sendiri sungguh, Yahweh Tuhan, ngapain? Baca. Tidak berbuat sesuatu. Stop. Apa kata lain tidak berbuat sesuatu? Tanpa menyatakan. The Lord God does nothing. Apa kata lain? Miskin. Be still. Apa? Dia betul. Cepat. Pasif. Pasif. Ya. Mana bilang pasif? Ya. Apalagi? Be still. Pasif. Menunggu. Cepat. Susah sekali. Habis ini makan soto. Jangan lupa ya. Sesudah ini ada soto. Diam. Bobok. Ayo. Dua lagi. Berserah. Bukan. Malas. Menolak. Apalagi? Saudara ngeri. Coba renung. Di alam semesta, di dunia ini ada berapa kekuatan? Sebelum jawab dulu ya. Jawablah. Ada berapa? 2. Siapa dan siapa? Tuhan dan dunia. Tuhan dan setan. Setan. Ya. Saudara, lihat. Kalau Tuhan diam, kalau Tuhan masa bodoh, kalau Tuhan nggak bisa ngapa-ngapain, berarti aktif siapa? Setan. Tahun 78 ayat ini muncul di hidup saya. Itu baru 6 tahun saya jadi hamba Tuhan. Saya kaget. Hah? Tuhan bisa jadi nggak ngapa-ngapain. Begitu Tuhan diam, tidak ngapa-ngapain, ini celaka. Setan yang ada. Ngeri. Amerika Serikat, salah satu negara di abad yang ke-18 yang lalu. Ingat merdekanya Amerika, selalu tinggal di Amerika, jangan lupa. 4 Juli 1776 adalah salah satu negara di dunia yang didasari Alkitab. Betul? Ya. Negara the founding fathers Amerika Serikat adalah orang yang takut abad. Itu sejarah. Tapi kenapa sekian tahun terakhir ini setan lebih berkuasa di negara? Karena gereja sibuk dengan urusannya sendiri, lupa kalau kita teman sekerja. Maka itu di tempat manapun juga, kalau setan aktif, yang salah siapa? Ayo, yang salah siapa? Teman sekerjanya, Iya, teman sekerjanya, partnernya. Sudah kokon, males. Maaf ya berkata. Ini buat saya kaget. Surely the Lord God does nothing without ini. Tanpa apa? Baca tanpa apa? Menyatakan keputusan-keputusannya. Terjemahannya pada hambanya. His partners, his co-workers. Berarti Tuhan itu rendah hati. Coba jawab, Tuhan itu rendah hati. Yes. Begitu dia punya
punya rencana dan dia berunding dengan kita. Kita gak mau tahu. Ya sudah. Izinkan saya saksikan. Saya lupa tanggalnya. Agustus 89. Saya ada di Pasadena di rumahnya Pendeta Haji Sutanto. Saya sudah mapan di Eropa, saya punya pelayanan sudah mapan di Amerika, di Kanada, di Australia. Saya dulu jarang pulang ke Indonesia, keliling terus dari tahun 80-an. Tiba-tiba saya dapat buku, judulnya nyeleneh orang Jawa bilang, From Jerusalem to Irian Jaya. Buku itu masih ada sampai hari ini. Saudara cari. Bukan buku tulisan, tapi compile, kumpulan kisah-kisah penginjilan yang nulis Ruth Tucker, R-U-T-H, bisa T-U-C-K-E-N, Ruth Tucker saja. From Jerusalem to Irian Jaya. Kenapa bukan From Jerusalem to Indonesia? Aneh bukan? Saya baca buku itu, saya kaget. Ternyata itulah satu-satunya tulisan di seluruh dunia. Where is the end of the earth? Ujung bumi itu di mana? Yang Tuhan Yesus katakan di Kisah Rasul. Di situ dinyatakan ujung bumi ternyata ada di Irian Jaya, di Papua. Woi, saya kaget. Saya bilang, kalau kita ngapain saya capek-capek keliling dunia kalau ujung bumi ada di negara sendiri. Tiba-tiba jelas Roh Kudus berkata, Daniel kamu bersama. Saya sharing pada Pak Adi orang misi. Jawaban saya kepada Tuhan, kapan saya berangkat? Saya menunggu April 90. Saya lupa tanggalnya. Pertama kali saya menginjakkan kaki saya di Jayapura. Dan sejak hari itu bersama istri saya kami jatuh hati dan kami tinggal di sana merintis sebuah pelayanan yang Tuhan percaya. Jadi kalau saya menolak ajakan yang luar biasa, maaf ini ya, bukan, jangan pikir saya, tapi ini fakta. Pasti pelayanan di Papua akan terlambat. Ini yang luar biasa. Oke, supaya saudara ini wajahnya banyak. Siapa tahu negara yang paling banyak mengutus penginjil itu gereja Eropa. Betul sejarahnya dari Belanda, Inggris, Spanyol, Portugis, banyak sekali, Swiss sedikit. Kapan Injil masuk Eropa pertama kali? Itu Paulus yang bawa. Ayo kita buka Kisah Rasul 16 mulai ayat yang ke-6. Kisah Rasul 16 ayat 6. Cepat. Pesawat cepat ya nanti ya Pak Gembala. Pesawatnya cepat ya. Saya terbang dari Liverpool cepat, tiba di DC jam 11:10. Besok sore jam 5:30 saya akan ke Amsterdam. Ada yang mau ikut? Ikut Pak. Oh, beli tiket aja. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia. Ini wilayah Asia. Jadi Paulus bersama Timotius, Silas dan Timotius menginjil ke daerah Asia untuk orang-orang Yahudi. Karena siapa? Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Nah, Paulus bingung, kenapa tak boleh? Ayat 7. Setibanya di Misia, mereka mencoba masuk. Sebentar, apa kata lain mencoba masuk? Berusaha. Ada keraguan? Ada. Tidak boleh. Saya ulangi. Setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia. Ya, ini Asia semua dan nama-nama itu masih ada sampai hari ini. Tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Nah, Paulus sebagai hamba Tuhan menginjil
yang dipanggil untuk menyelesaikan pekerjaannya dan melakukan kehendaknya bingung. Kenapa gak boleh di Asia? Ayat 8. Setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Ini pun masih ada nama kota-kota. Sampai kan ayat 9. Pada malam hari. Jadi sudah malam. Nah beda dengan zaman sekarang. Kalau sekarang malam tetap bisa berangkat nggak? Bisa. Dulu nggak bisa. Harus berhenti kalau malam. Saudara, ayo kita belajar nih. Kalau Tuhan izinkan malam terjadi di hidup kita, dengar baik-baik. Jangan melawan, jangan kotor, jangan cari tangan untuk pergi tinggal. Malam artinya Tuhan ingin kita istirahat. Kalau dalam istilah army militer konsolidasi, tenang sebentar, ada apa? Kalau dalam istilah musik pause, ambil nafas sebentar, ada apa? Jangan maksa. Saya percaya semua kita yang namanya manusia pasti pernah mengalami malam. Contoh waktu COVID yang lalu itu malam. Pertama kali suami istri 6 bulan full di rumah gak bisa kemana-mana. Betul ya? Di situ kami makin saling kenal. Ya sudah, semuanya di lockdown. Kami nabire. Tapi justru selama COVID itu Injil makin merajalela. Itu akhirnya saya sampai hari ini suka biasaan pakai semua sosial media. Kalau saya ngajar di mana-mana, banyak orang bisa ikut. Selalu kalau saya ngajar begini, ada Zoom, ada Facebook, ada Instagram. Nah celakanya anak-anak saya sudah buatkan saya ini punya 3 akun Facebook. Jadi jalan semuanya karena orang sudah tahu. Karena ini jam berapapun saya waktu COVID itu 1 kali hari Minggu cuma duduk di rumah saya bisa khotbah di 4 negara. Keren kan? Karena jamnya kan beda. Nah makanya itu setan ngobrolnya di sini. Dia nutup gedung gereja, tapi dia buka gereja di baru lewat sosial media. Itu malam, nggak bisa kemana-mana. Luar biasa. Jadi kalau ada malam saudara alami, nikmat. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ayo, Paulus tidur atau berdoa? Cepetan. Berseru. Ayo, Paulus tidur atau berdoa? Cepetan. Berdoa. Kau tahu? Enggak bisa berdoa. Berseru. Ayo. Gini. Kalau tidur tulisannya pada malam harinya Paulus bermimpi. Ya. Betul tidak? Karena dia menanti Tuhan, kepitingnya nggak boleh pergi, nggak boleh kesana, nggak boleh ini, nggak boleh terus kemana. Dalam menantikan, tampaklah suatu penglihatan ada seorang Makedonia. Saudara, nama ini pun masih ada sampai hari ini. Nah, saudara buka petanya. Makedonia itu ada di perbatasan Turki. Turki, serat Paulus masih ingat, itu daerah paling unik karena Asia dan Eropa terpisah di situ. Nah, Makedonia ini kota pertama wilayah Eropa. Keren ya? Nah, Paulus melihat ada orang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Saudara, inilah hari pertama Injil masuk Eropa. Di situ Paulus mengerti kenapa Asia harus dia tinggalkan, karena waktunya Eropa diinjil. Hebat sekali. Ayat 10. Lalu kami bertolak. Oh sebentar, coba ayat 10 lagi. Saya kalimat terakhir. Sebentar. Oh 10. Iya, tadi saya kecepat nggak ya? Oke. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan. Artinya apa? Mencari kesempatan. Merencanakan. Dan Paulus sadar kalau itu Asia harus kita tinggalkan, ayo kita mulai ke Eropa. Ini loh hebatnya Tuhan.
lagi sekali. Tuhan sebetulnya bisa kerja sendiri nggak tanpa Paulus dengan timnya. Tapi benar. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia karena baca 1, 2, 3 karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Tuhan telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di Eropa. Sangat luar biasa. Maka itu kalau suara-suara sebagai orang Indonesia bisa sampai ke Amerika. Ingat, macam-macam beberapa hijau-hijau itu. Amin. Amin. Tapi selesaikan pekerjaan, yaitu yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan. Pakai semua fasilitas yang Tuhan berikan. Nah, saya tanya lagi. Oke, kita sebelum saya tanya, kita lihat ayat 4 dan 5. Ya, ayat 4 dan 5 masih di 119 ya. Ayat 4. Judulnya apa di Alkitab saudara? Yang perikop ini, cepat. Nah, Paulus menyeberang Injil ke Makedonia. Dalam perjalanan keliling dari kota ke kota, cuma 2 orang, saya salah. Paulus dan Silas menyampaikan keputusan-keputusan yang diambil para rasul dan para penatua yang di Yerusalem dengan pesan supaya jemaat-jemaat menurutinya. Jadi selama itu pelayanan Paulus hanya mengikuti perintah Petrus dari Yerusalem. Paulus gak perlu banyak bergumul untuk mengajar apa, khotbah apa, sudah disiapkan semua. Ayat 5. Demikianlah jemaat-jemaat diteguhkan dalam iman dan makin lama makin bertambah besar jumlahnya. Berarti Paulus hebat gak dalam pelayanan yang jelas? Hebat. Pertumbuhan jemaat luar biasa. Tapi Tuhan gak puas. Dia menetapkan rekan sekerjanya sahabatnya ini untuk Eropa. Tapi Paulus tidak tahu. Nah, setelah itu kita lihat berhasil. Saya tanya, seandainya Paulus menolak, bisa nggak Paulus menolak? Ya dah, saya nyimpang dikit ya, tolong perhatikan. Mulai hari ini, saudara tidak boleh percaya bahwa Tuhan itu maha kuasa untuk kita. Ternyata Tuhan tidak maha kuasa untuk hidup kita. Tuhan hanya maha kuasa untuk binatang dan tumbuh-tumbuhan nature. Kenapa? Dengar pertanyaan. Antara kita dengan binatang, siapa bisa berkata tidak kepada manusia? Ini yang membuat Tuhan gak maha kuasa. Saudara percaya Tuhan gak pernah paksa kita. Misalnya Tuhan bilang ini kan ya, kamu ke kanan. Enggak, saya mau ke kiri. Mungkin enggak Tuhan jewer saya, goblok kanan. Lu cepat jawab. Dia cuma sedih. Kenapa kamu enggak? Jadi Tuhan tidak maha kuasa untuk hidup kita. Dia akan maha kuasa untuk saudara dan saya. Kalau kita selalu berkata, ya, baru dia berkuasa. Kalau tidak, maka itu saya tanya, seandainya Paulus tidak nurut di Eropa, dia tetap berhasil nggak pelayanan di Asia? Tetap, karena firman yang disampaikan dengan kuasa Roh Kudus, tapi nggak maksimal dan tidak yang Tuhan suka. Satu hari saya dapat ilustrasi bagus. Ada seorang wanita tidak menikah, sukses sebagai career woman. Wah, usahanya sukses. Karena dia nggak punya siapa-siapa di rumah, dia cuma punya satu pembantu kepercayaan. Dan pembantu ini tukang masaknya, tukang ngurus macam-macam di rumah. Bisa bayangkan ya, wanita. Dan suatu hari wanita ini dapat resep dari temannya. Nah, terus dia berkata kepada si Bob, kalau si Bob ya, Bob, nanti kamu beli daging, tolong potong segini-segini dan taruh di kulkas. Nanti
Nanti saya pulang kerja, saya akan masak. Nah, simbol kepercayaan ini saya betul, aduh, kasihan nonyaku ini kerja berat masih mau masak. Nah, ada sih majikan ini sangat percaya masakan simbol, pokoknya dia puji. Nah, terus dia bilang, mikir dalam hati edukasi, gini aja, aku akan coba pakai menu baru yang aku akan ingat-ingat aku belum pernah masak untuk bos. Dan dia berhasil karena dia memang hobi masak. Begitu si majikan pulang di kantor sudah, aduh, nanti aku pulangkan masak dan rasa baru begini-begini. Begitu sampai rumah dia lagi, dagingnya sudah masak, disibuk di meja. Duh, karena aku bilang dia akan masak tuh, nyonya akan capek biar. Nah, ini ilustrasi bagus. Begitu si bos nyicip, memang enak. Dia bilang, kamu kenapa nggak pernah bilang dari dulu kalau kamu punya resep seperti ini? Ini memang enak. Kira-kira kalau kita jadi boknya, berbunuh nggak dipuji? Tapi ini jawaban semua. Oh, walaupun ini enak, apa? Tapi bukan ini selera. Jadi, nah, ilustrasi itu mengajar saya. Apapun yang kita lakukan, yang kita anggap baik untuk Tuhan, pasti baik atau belum tentu baik? Jawab, pasti baik atau belum tentu baik? Belum tentu baik. Kalau kita nggak mengerti kehendak, maka itu juga adalah pelayanan. Jangan kita sombong, wah hebat. Nah, semua ini bisa dikerjakan kalau kita kompak. Ada fellowship. Karena dunia selalu membuat kita one man show. Nah, ingat istilah itu. Tuhan saja yang Maha Kuasa membutuhkan kita kok. Kita mau sombong apa? Kita selalu membutuhkan orang lain. Saudara baca surat-surat Paulus dari mulai kitab Roma, baca di surat-surat Paulus itu selalu ada kata hendaklah kamu saling, betul tidak? One to another, selalu begitu. Itu menunjukkan bahwa ada kekompakan. Masih ingat doa Yesus di Yohanes 17? Dia tak minta apa-apa kepada kita, dia hanya minta supaya kita menjadi seperti dia dengan Bapa di surga. Dia tak minta. Ternyata yang membuat pekerjaan Tuhan gak pernah selesai sampai hari ini karena kita dipecah belah di dalam gereja setan. Buat setan memecah belah kita itu perlu tenaga bayar mahal. Gak perlu tenaga, cuma dibuat salah paham, salah dengar, salah ngerti. Loh ya atau tidak? Ini rusaknya pelayanan, rusaknya pekerjaan Tuhan, bukan karena setan. Kita bodoh karena kita mau diambil domba. Kita buka Filipi 2 ayat yang kelima. Mulai hari ini, kalau saudara di Alkero saja ini mengerjakan firman ini, wow, keselamatan akan luar biasa. Percaya dunia akan diperbesar lagi, tak akan jiwa-jiwa akan Tuhan kirim karena kita kompak. Amin. Amin. Apa bedanya kail pancing dengan jaring, dengan jala? Jala lebih banyak. Pancing itu cuma satu bulan. Jala itu ikatan dari banyak. Oh, ayat 5. Nanti ayat 3-nya kita baca. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Hendaklah kamu dalam hidup kita bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Perhatikan kalimat hidupmu bersama. Ini satu orang atau lebih? Satu orang atau lebih? Lebih. Hidup bersama. Pakai pikiran Kristus dan pakai perasaan Kristus. Apa itu isi pikiran Kristus, perasaan Kristus? Mulai aja. Hari ini, maka aman pelayanan, gak ada lagi masalah di antara kita. Jadi karena
di dalam Kristus ada apa? Satu Nasihat. Apa lawan katanya nasihat? Bukan tidak nasihat. Apa ini? Adu domba. Adu domba, hampir betul. Kaitan dengan gosip. Gosip, oke. Apalagi mulutnya orang Indonesia. Betul? Bahasa Jawanya? Nah, yang bahasa Jawanya lambe turah. Pikirnya lebih banyak. Ini nomor satu yang dibenci. Kalau kita melihat ada saudara kita salah, jangan disiarkan waktu kebaktian doa. Saudara, mari kita doakan. Si A tadi baru begini. Malah cetak orang. Awas mulut kita. Kalau kita melihat ada yang salah, datangi langsung. Nggak usah via-via. Ngomong. Matius 16 mengajarkan, kalau dia nggak terima, panggil saksi. Itu peraturan. Satu, karena dalam Kristus ada apa? Nasihat. Nasihat, jangan ada gosipnya. Dua, ada apa? Penghiburan kasih. Penghiburan kasih, bukan saling menjelekkan. Ketiga, ada apa? Persekutuan roh. Nah, persekutuan roh. Roh kita disatukan oleh Roh Kudus. Nomor 4 ada apa? Kasih mesra. Kasih mesra. Waduh, luar biasa. 4, yang 5, Belas kasih. ada belas kasih. Jadi miliki. Ayat 2. Yang ke-6. Oh, karena itu apa? Sempurnakanlah sukacitaku. Bukan cuma sukacita Paulus, tapi sukacita Tuhan. Kalau kita sebagai teman sekerjanya selalu seperti itu. Dengan ini, satu, Semua hendak satu sepikir. hendaklah kita semua ngapain? Satu sepikir. Satu sepikir dengan siapa? Dengan Bapak Ibu Gembala. Karena Tuhan memberikan mereka sebagai pemimpin kita. Apa visi gereja ini? Jangan punya visi sendiri, nanti malah gak karuan. Oke, satu sepikir. Kedua, belum saya dua. Mau cepat pulang. Sukunya masih dipanasi, nanti dulu. Terus dalam Satu kasih. Satu jiwa. Jangan perhatikan. Ini yang paling gak disukai oleh setan. Selalu mengacaukan. Selalu hati-hati. Ayo, kita harus mikir. Pak Gembala, saya cuma mau sharing apa yang Pak Yakub Nawai, apa yang belum pernah ngomong. Ya, ternyata dia panggil saya Oden. Mengembalakan orang mutan itu lebih mudah daripada mengembalakan orang. Betul nggak Pak Gembala? Pak Yakub bilang, mengembalakan orang hutan cuma bawa 2 aja, pisang dan tongkat. Mengembalakan orang, 5 orang digembalakan berarti 5 ide, 5 pendapat, 5 kemauan, 900 penuh itu dia. Maka itu satu hati, sehati sepikir, satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Ketiga, dengan tidak, ayo baca. Kepentingan sendiri. Mencari kepentingan sendiri, semuanya untuk kepentingan Tuhan. Amin. Bukan untuk visi keluarga, tidak, untuk Tuhan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya harus bagaimana? Dengan rendah hati. Masing-masing kita dengan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Kalau hidup ini kita mendasari Filipi 2, luar biasa, ayat 4. Dan janganlah baca, Tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tapi kepentingan orang lain juga. Harus begitu. Nah, 4 ayat inilah yang ada di dalam perasaan dan pikiran Tuhan Yesus. Kalau kita mengerjakan semuanya hanya untuk kepentingan Tuhan, setan nggak punya tempat untuk bekerja di antara kita. Sebelum saya akhiri, ada yang mau tanya? Yuk, 1 orang, 2 orang, silakan. Ini bicara pelayan. Pak. Ya, silakan. Dengan kemajuan kehidupan kita pada saat ini, seperti Bapak bilang tadi, Bapak Ya, memakai banyak sosial media. Apakah ada seperti nubuat bagaimana kemajuan zaman di dalam Alkitab sehingga kita itu memakai media sosial? Karena media sosial juga awalnya
banyak juga pertentangan di dalam hal itu yang menimbulkan keributan gitu. Cepat, kita buka yang pertama Roma 11:36. Jadi Tuhan itu yang menciptakan segala sesuatu. Iblis itu peniru. Kalau saya pakai bahasa Inggris, the Lord God is the creator, Satan is the imitator. Tahu ya? Jadi imitator itu setan, Tuhan pencipta. Sebab berapa hal? Segala sesuatu adalah dari Dia. Dan oleh Dia, kepada Dia, bagi Dia, kemudian sampai. Setan tidak pernah ciptakan apa-apa kecuali kematian. Ini diciptakan oleh Tuhan lewat anak-anak Tuhan. Maka itu saya ingin ketemu Eric Joan. Tahu? Bukan menjual babi. Dia menemukan Zoom ini loh. Saya mau berterima kasih kepada dia, Eric Joan. Oke? Daniel 12 ayat 4. Daniel 12 ayat 4. Jadi harus dipakai. Semua yang dari Tuhan kita pakai. Ayo 12 ayat 4. Daniel. Tetapi engkau Daniel, sembunyikanlah segala firman ini itu buatan dan meteraikanlah kitab itu. Firman ini sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan menyelidikinya dan Yesus. Sejak itu pengetahuan harus berubah. Apalagi dengan ini. Satu lagi. Ayo, soal pelayanan semua bisa dipakai oleh Tuhan. Jadi semua orang itu cepat. Ada? Pak Gembala boleh nanyakan satu mewakili jemaat apa? Yang lain mikir. Aku nanya lagi nanti. Oh, boleh. Ya silakan. Sejauh mana Bapak bisa memberikan satu penjelasan buat saya secara pribadi kalau misalnya seperti Bapak bilang tadi, yang diberitakan itu adalah firman Tuhan tapi tidak perlu mengkristenkan. Gitu. Sebab ini adalah sesuatu yang sangat sulit untuk didengar ataupun dilaksanakan karena banyak yang simpang siur masalah dikristenkan atau tidak dikristenkan tapi tetap mereka memakai. Sejak COVID, anak-anak muda mempertanyakan keberadaan Tuhan. Agama sekarang mulai bocor. Cari film India, judulnya PK, T Papa Ilu, PK bahasa Indonesia. Itu film bagus kan, dan tidak ditayangkan. Penciptanya sutradara orang Muslim, tapi sudah capek dengan agama. Mereka berkata, Tuhan itu cuma ada dua di dunia. Satu Tuhan yang asli dan satu Tuhan buatan kamu. Tuhan yang kita buat itu namanya agama. Tuhan gak pernah buat itu. Jadi saya menginjil ke banyak orang, gak usah pakai agama Kristen. Pengampunan, kasih, pengharapan, itu yang dibutuhkan manusia. Agama tidak. Tahun 71 John Lennon menciptakan lagu Imagine. Sesuatu. If the world without religion. Saudara, saya mengajarkan kepada orang, jangan cari Tuhan dalam agama, tapi dalam temukan Tuhan dalam hidup saya, ada kritis. Maka itu kenapa Dr. bisa rumah sakit adalah tempat satu-satunya yang lebih banyak orang berdoa daripada di mana. Kuburan adalah tempat yang paling banyak terima bunga daripada yang masih hidup. Ini ya, waktu agama itu palsu semua. Saya tidak fanatik dengan kekristenan. Ngapa? Lihat rusaknya dunia mana. Oke? Tuhan memberkati kita semua. Teman-teman berdiri sendiri.